Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu kembali pada pengajian kita kali ini. Masih dalam seri kajian hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Ya, kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberi kesempatan ya, sehingga kita bisa hadir tempat ini dan juga bisa menyaksikan cara pengajian ini. Bagi para pemirsa yang baru bergabung, ya, kita sekarang sudah masuk ke episode ke-12. Ya, kita bersyukur masih bisa melanjutkan acara ini karena Allah masih beri kesempatan kepada semua kita dan masih diberikan iman, berikan Islam yang terus menuntun kita dalam kehidupan ini sehingga kita bisa bahagia selamat di dunia. Dengan iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan juga ibadah, doa juga menuntut ilmu ini terus Allah hadirkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan juga kita tetap istiqomah ya, mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari beliau, dari Muhammad, dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga kita dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kajian kali ini kita masuk episode yang ke-12 ya, berkaitan dengan syukur. Ya, ujian nikmat. Pada pertemuan yang sebelumnya ya, pertemuan 9, pertemuan 10 kita bahas tentang karakteristik atau model-model ujian. Kita ada bahas ujian susah dengan segala macam problematikanya, contoh-contohnya dan juga solusinya, yaitu sabar. Solusi untuk lulus ujian. Dan pada pertemuan episode ke-11 kita juga sudah bahas sedikit tentang ujian kenikmatan dan bagaimana solusinya. Solusi ujian nikmat itu dengan bersyukur. Ya. Dan kita sudah bahas juga pada pertemuan sebelumnya ya, manfaat kita bersyukur. Untuk apa kita bersyukur dan apa ruginya? Ya, apa celakanya, apa mudaratnya kalau kita tidak bersyukur? Ya, karena ujian yang dua ini antara ujian nikmat dan ujian musibah ini pasti akan selalu mengiringi manusia dalam kehidupan. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa kita hindari. Kalau kita enggak dapat senang, kita dapat sulit, atau dapat sulit dapat senang, atau senang di situ sisi, sulit tempat yang lain, atau musibah tempat yang lain. Dalam surat 21 ya, surah Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian wahai manusia, bisyarri, dengan keburukan, dengan kesulitan, dengan musibah, wal khairi, dengan kebaikan, dan juga dengan berbagai macam nikmat. Fitnatan, sebagai suatu ujian. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kata Allah kalian semua dikembalikan untuk melihat siapa nanti yang lulus ujian, siapa yang tidak lulus ujian. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada lanjutan tentang ujian nikmat, dan dengan model-modelnya kemarin sudah kita bahas. Ya, ada berapa ya pada pertemuan sebelumnya. Ujian nikmat banyak harta, sehat, pintar, jabatan, terkenal, ganteng, cantik, ya. Terus banyak pengikut, kemudahan-kemudahan urusan dan lain sebagainya. Tetap kita tulis ini ya untuk kita nanti spesifiknya seperti apa solusi-solusi. Ada solusi umum secara bersyukur, bagaimana bersyukur secara lebih detail lagi dalam masing-masing komponen contoh ini. Nah, kemarin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya tentang apa manfaat bersyukur dan apa ruginya tidak bersyukur atau menjadi orang kufur. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya lagi.
Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana atau komponen bersyukur itu apa aja. Ya, jadi kan bahasan kita 3, manfaat bersyukur atau lawannya mengapa tidak bersyukur atau ruginya kita tidak bersyukur. Yang kedua, bahasan kita tentang syukur ini adalah komponen syukur. Ya, unsur-unsur syukur itu apa aja. Baru yang ketiga nanti kita bahas tentang bagaimana cara bersyukur. Nah, masuk kita pada yang kedua, komponen syukur. Komponen syukur itu ada 3. Yang pertama adalah hati. Ini paling pokoknya, utamanya hati. Syukur hati istilahnya. Qalbu. Ya. Asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Yang kedua nanti asyukru bil lisani. Syukur dengan lisan. Komponen yang kedua lisan, ucapan, perkataan. Nah, syukur yang jenis ketiga atau komponen ketiga adalah asyukru bil amal atau asyukru bil arkan. Ya, syukur dengan amal. Jadi ini komponennya, komponen hati, dan ini satu paket, komponen hati, komponen lisan, dan komponen amal. Jadi ada syukur hati, syukur lisan, dan syukur amal. Ya, ini 3 komponen dan satu paket. Sama seperti iman juga begitu. Iman dengan hati. Ya, iman itu tasdikun bil qalbi, diyakini oleh hati. Wa ikrarun bil lisani, diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Nah, saya syukur juga sama karena syukur dengan iman ini dekat sekali. Bahkan banyak dalam Al-Qur'an digandeng antara syukur dan iman. Karena iman itu lawannya kafir. Sedangkan syukur itu lawannya kufur, lawannya sama, kufur, sama-sama kufur. Sama berasal dari kata-kata kafaro, yakfuru kufron. Maka dalam Al-Quran itu kata-kata kafaro dalam Al-Quran itu ya bisa artinya kafir mengingkari Allah, ya bisa juga kafir artinya mengingkari nikmat Allah. Itu namanya kufur bahasa kitanya. Makanya iman dan syukur ini satu paket. Orang beriman pasti bersyukur. Orang bersyukur wujud dari iman. Jadi gitu. Makanya syukur sama juga. Syukur dengan hati, bil qalbi, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal. Nah, sekarang masuk kita pada pembahasan satu persatu. Syukur dengan hati. Seperti apa syukur dengan hati itu? Syukur dengan hati itu ya merasakan, ya Allah semua nikmat ini kau berikan buat aku ya Allah. Aku terima kasih. Jadi, hatinya bersyukur. Ya, kata Nabi 3 hal yang diberikan kepada seorang itu dia mendapat kebaikan yang banyak dunia akhirat apa? 1, hati yang bersyukur. Ya, jadi gitu. Hati yang bersyukur, hati yang selalu bersyukur. Gimana sih hati yang bersyukur tuh? Ya hati yang selalu, ya Allah, kau berikan nikmat sama aku. Begitu hatinya. Semua nikmat yang kau berikan ini begitu banyak ya Allah. Aku terima kasih. Dalam hatinya tuh menerima, mengingat terus nikmat itu, mengakui kebesaran nikmat atau kebanyakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi hatinya selalu berterima kasih kepada Allah, menyambungkan semua nikmat kepada Allah. Itu hati yang bersyukur. Namanya qalbun syakirun kok dalam hadis itu. Qalbun syakirun, lisanun dzakirun. Nah, jadi gitu. Jadi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Nah, zikir itu nanti itu bagian dari apa? Syukur secara lisan. Jadi gitu. Ya. Jadi hati yang bersyukur. Bagaimana hati yang bersyukur? Ya selalu dalam duduk, dalam berbaring, dalam berjalan, hatinya selalu ya Allah, betapa banyak nikmat. Maka kita dalam Al-Quran disuruh kita, wahai manusia, wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang banyak sama kalian. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Itu surat Fatir. Ayat berapa? Ayat 3. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Jadi begitu. Jadi dan orang beriman juga
dipanggil juga oleh Allah. Lihat dalam surat 33 Al-Ahzab. Sama, ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi baik kepada manusia maupun kepada orang, Allah perintahkan ingat. Ingat itu maksudnya apa? Rasakan di dalam hatimu. Ingat, nikmat Allah yang banyak sama kita. Allah sudah beri hidup. Nikmat yang terbesar apa? Nikmat iman bagi orang beriman. Kalau dia belum beriman, nikmat yang terbesar apa? Nikmat hidup. Kita hidup ini harus kita syukuri. Ya, jadi nikmat terbesar itu Allah beri hidup sama kita. Oke, kita lagi ya, nikmat hidup di sini. Ada belum kita bahas ya? Hidup. Ini mungkin kalau ini satu di sini satu apa nih? Satu plus ya. Ini nikmat hidup. Nah, hidup ini bagian dari nikmat. Bahkan nikmat terbesar itu Allah berhidup. Gara-gara hiduplah kita nanti bisa beriman. Gara-gara hiduplah nanti kita bisa beramal soleh. Gara-gara hiduplah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasul. Kalau kita nggak hidup, kita nggak kenal Rasul. Gara-gara hiduplah kita mengenal Al-Quran. Gara-gara hiduplah kita bisa memberi banyak kebaikan kepada manusianya, kenal keluarga kita. Jadi syukur yang terbesar tuh nanti setelah iman itu adalah nikmat kehidupan. Allah telah beri hidup kepada kita. Jadi nanti kita syukuri ini dalam hati ini nggak nampak dalam, tapi hati, ini nanti yang kita bahas. Justru ini menjadi pokoknya, sama seperti iman. Di dalam hati itulah pokoknya, utamanya, sumbernya. Baru nanti tercermin ke seluruh anggota tubuhnya. Karena hati itu kan raja. Kata Nabi kan gitu, hati itu kan raja. Ala fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada mudghatan. Apa mudghatan? Segumpal daging. Idza saluha al jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu bagus seluruh tubuhnya. Termasuk amal-amalnya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasada al jasadu kullu, rusak seluruh amal-amalnya, rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiya qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, jadi begitu. Jadi puncak itu di sini. Pokoknya udah di sini. Makanya bersyukurlah kita. Ingat selalu nikmat Allah. Ya Allah, kau sudah kasih aku hidup, kau kasih aku rezeki, kau kasih aku, apalagi kau kasih aku iman. Bersyukur terhadap iman juga. Itu yang terbesar harus kita syukuri. Allah telah beri kita, menjadikan kita hamba yang beriman. Semua ya Pak, selalu diingat di dalam hati kita. Jadi gitu. Ini namanya syukur. Dan ini merupakan pokok. Nanti efeknya 3. Orang yang bersyukur di hatinya sudah bersyukur, efeknya 3. Satu apa? Hatinya akan tenang. Tenang, lapang, ridho, asik menghadapi hidup nih. Orang bersyukur itu kan gitu. Kalau kita sakit, kena musibah, bersyukur. Alhamdulillah, aku masih diberi hidup sama Allah. Walaupun aku sakit, alhamdulillah, aku masih bisa sholat. Alhamdulillah, aku masih bisa ngaji. Alhamdulillah, jadi tetap bersyukur. Jadi orang yang bersyukur tuh pasti hatinya tenang. Bersyukur hatinya, ini mulainya, hatinya akan tenang. Makanya kalau ada orang bilang, saya sudah bersyukur, tapi hatinya nggak tenang, pikirannya masih kacau, masih stres, itu berarti belum bersyukur. Efeknya kelihatan nanti gitu. Kita akan tenang. Orang yang hatinya bersyukur tuh, hatinya akan tenang. Ya. Nah, orang yang bersyukur itu efek berikutnya apa? Kalau udah hati tenang apa? Berarti apa? Jauh dari stres, jauh dari marah, jauh dari kecewa. Jadi gitu, itu efeknya. Jadi kalau ada orang masih suka stres, suka marah, itu berarti belum bersyukur. Maka orang bersyukur tuh udah tenang, jauh dari penyakit-penyakit itu. Ini orang bersyukur. Efeknya orang bersyukur tuh gitu. Ya. Yang ketiga, orang yang hatinya bersyukur itu ya selalu prasangka baik, selalu optimis. Jadi begitu, itu orang bersyukur. Gimana nggak optimis? Allah dia selalu berterima kasih, ya Allah, selalu aja positive thinking aja. Kalau istilah orang Jawa itu banyak untungnya kira gitu.
Ya, kena musibah, tabrakan, lecet-lecet, untung cuman lecet. Kan tetap prasangka baik dia kan. Orang Jawa kan gitu. Ya kalau bisa ditiru, ini bab yang baik ya, tiru, yang baik-baik harus ditiru. Ya, apa lagi? Udah kakinya patah, alhamdulillah masih patah. Tidak? Udah putus. Udah putus? Untung, alhamdulillah, putus satu. Tidak? Dua-duanya. Putus dua-duanya, alhamdulillah masih hidup. Mati, alhamdulillah, untung mati langsung. Kalau hidup dia menderita, kan alhamdulillah juga semuanya. Itu enaknya orang bersyukur. Sampai mati pun tetap alhamdulillah. Kenapa? Daripada menderita, kan bagus. Matinya mati syahid. Wah, apalagi kalau beriman kan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi enaknya orang bersyukur tuh begitu. Selalu optimis. Selalu prasangka baik. Itu yang akhirnya menjadi tenang, jauh dari stres. Maka bersyukurlah. Ya. Jadi gitu. Enggak punya rumah, alhamdulillah kita masih bisa ngontrak. Sementara orang ada yang tidak punya apa? Tidak punya rumah, nggak bisa juga ngontrak, tidur di jembatan. Ada begitu. Alhamdulillah masih bisa tidur di jembatan. Sementara orang tidur di rumah sakit. Alhamdulillah masih bisa tidur di rumah sakit. Ada orang di kubur. Udah masuk di kubur, alhamdulillah di kuburan. Timbang hidup susah katanya kan gitu ya. Alhamdulillah juga semuanya. Itu anak bersyukur tuh, selalu untung. Itu bikin kita menjadi optimis dan selalu prasangka baik. Nah, itu enaknya jadi orang bersyukur. Maka bersyukurlah. Pasti hati kita akan tenang. Itu hati yang bersyukur itu seperti itu. Nah, yang kedua, syukur lisan. Syukur lisan itu apa? Ya, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Memuji Allah terus. Apapun ceritanya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Itu orang bersyukur itu dengan lisan itu selalu memuji Allah dengan lisannya. Selalu mengatakan kebaikan-kebaikan Allah dalam lisannya. Itu orang lisannya selalu mengatakan kebaikan. Alhamdulillah, untung terus. Apa kabarmu? Lagi sakit? Lagi sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sehat? Alhamdulillah saya masih ini. Kan kamu sakit? Ya alhamdulillah saya masih bisa sholat, saya bisa ibadah. Begitu. Tetap alhamdulillah. Gak punya duit? Alhamdulillah. Kabarmu kok? Kamu sekarang masih tenang aja? Pandemi COVID... Ya semua bisnis ini kalau ya alhamdulillah saya masih bisa makan. Makannya pun alhamdulillah saya masih punya keluarga. Selalu alhamdulillah saya masih, terakhir apa? Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih diberi iman. Tetap alhamdulillah. Makanya kita selalu katakan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Ya. Pujilah Allah dalam setiap hal, setiap kondisi alhamdulillah. Wa ni'matin, dan setiap, bukan hanya dalam kondisi nikmat, dalam segala macam kondisi. Ya, jadi orang bersyukur lisan itu apa? Selalu memuji Allah dalam bentuk lisan. Enggak harus alhamdulillah saja, tapi dalam kalimat-kalimat yang baik. Terima kasih Allah, kau telah beri nikmat sama aku. Ya, dalam bahasa-bahasa yang baik. Tetap kembalinya memuji Allah. Tapi yang paling bagus itu mengucapkan alhamdulillah. Oh, itu the best ucapan syukur yang the best itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka dikatakan alhamdulillah itu tamlaul mizan. Kata-kata alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya. Kalau dalam hadis yang lain, subhanallah walhamdulillah tamlaus samawati wal ard. Ya. Di hadis yang lain, alhamdulillah dan subhanallah itu apa? Memenuhi langit dan bumi. Dalam hadis yang lain, alhamdulillah itu tamlaul mizan. Ya, memenuhi timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur lisan. Ini komponen yang kedua. Jadi hati yang bersyukur terbukti lewat ucapan. Termasuk ucapan yang tidak ngeluh. Ya, tidak ngomong yang enggak benar. Ya, aduh ruginya nih, aduh begininya, aduh belangsaknya, kenapa begini? Nah itu nggak begitu, orang bersyukur nggak begitu. Selalu keluar yang baik-baik, selalu memuji Allah, selalu
Mengucapkan kalimat dalam setiap keadaan. Nah, yang ketiga namanya syukur amal. Nah, ini yang agak variasinya banyak. Variasinya banyak sekali syukur amal. Nanti kita banyak bahas di sini. Namanya syukur amal. Ini variasinya banyak sekali. Ya, namanya syukur amal. Asyukru bil amal atau al-syukru bil arkan. Banyak sekali variasinya. Nah, nanti dibuktikan syukurnya hati, syukurnya mulut, dibuktikan dalam bentuk perbuatan dan amal soleh. Mulutnya dibilang bersyukur, alhamdulillah, tapi perbuatan yang nggak nampak kebaikannya nggak bersyukur namanya itu, nggak bersyukur, ya nggak bersyukur. Nah, sekarang kita breakdown lagi, bersyukur amal itu seperti apa? Bersyukur amal itu seperti apa? Secara umum itu tiga. Ya, bersyukur amal itu secara umum tiga. Satu, bersyukur amal itu menjadikan nikmat kita itu sebagai alat ibadah kita. Jadi nikmat itu jadikan alat ibadah. Ibadah. Itu orang bersyukur. Ya, jadikan ibadah. Diberikan harta jadi ibadah. Bersyukur. Itu orang bersyukur tuh. Ini yang tadi nih. Jadi orang yang bersyukur tuh ketika dia diberi hartanya menjadi ibadah. Itu orang bersyukur. Banyak sedekahnya. Jadi ibadah namanya. Ya, banyak bantu orang. Jadi ibadah. Nah, ini kayak kita definisi itu. Orang bersyukur diberi sehatnya menjadi ibadah. Berarti apa? Dengan kesehatannya banyak. Sholatnya rajin, dia sehat, rajin ke masjid. Jadi kesehatannya itu dia gunakan untuk ibadah. Karena nanti ditanya nih sama Allah. Ditanya, ketika ditanya dijadikan ibadah, kemana harta kau habiskan? Buat ibadah ya Allah, lulus. Ketika ditanya kemana kesehatan kau bikin? Untuk ibadah ya Allah, lulus. Kemana masa mudamu kau bikin? Untuk ibadah ya Allah, lulus. Kemana hidupmu kau bikin? Untuk ibadah ya Allah, lulus. Jadi untuk ibadah diberi apa? Diberi tubuh yang lengkap. Tubuh yang lengkap jadi ibadah. Diberi mata jadi ibadah. Diberi tangan untuk ibadah. Diberi telinga untuk ibadah. Diberikan pikiran mikirin ibadah. Diberikan mulut untuk ibadah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, selalu mengucapkan kalimat yang benar, yang baik, aw liyasmut. Kalau nggak bisa dia diam. Diberi kaki untuk ibadah, melangkah ke tempat yang benar. Diberikan kemaluan digunakan untuk ibadah. Menikah dia, tidak berzina. Berarti begitu. Jadi orang yang bersyukur itu amalnya apa? Seluruh nikmat itu dijadikan sarana bersyukur. Sarana apa? Ibadah kita. Apalagi? Diberikan jabatan, diberikan kepintaran untuk ibadah, ilmunya untuk ibadah. Diberikan jabatan dijadikan ibadah, membantu orang. Nanti lebih khusus kita bahas ini. Diberikan terkenalnya untuk ngajak orang pada kebaikan. Kan dia terkenal, banyak yang mengagumi dia. Banyak yang followernya. Dia ngajak pada kebaikan. Nah di sini. Ingat Allah. Jadi kebaikan. Jadi terkenalnya itu menjadi ibadah. Kadang ngajakin orang pada bukan sekedar jadi YouTuber atau jadi selebgram atau apalah namanya. Sekedar untuk mengumbar keterkenal, tapi dia ngajak orang pada kebaikan. Mari sholat, mari ibadah, mari bersedekah, mari bikin kebaikan. Karena dia banyak pengikutnya, orang mengenal dia dengan baik, kan mudah dia ngajakin orang. Jadi gitu. Apalagi? Diberikan ganteng, cantiknya jadi ibadah, bukan malah nipuin orang. Muka merayu, pantat menipu katanya gitu kan. Nauzubillah. Ya, artinya di mukanya baik-baik, di sininya nusukin orang kan gitu. Istilah menipu, orang istilah medannya gitu.
Itu kata-kata Medannya begitu, agak kasar memang. Ya apa? Muka merayu. Nah, jadi begitu. Jadi cantikannya buat nipuin orang, gantengnya buat nipuin orang. Makanya ada pepatah juga, makin ganteng orang, ya makin hati-hati, makin cantik orang, makin hati-hati. Kenapa? Makin bisa besar menipunya, bahaya. Jadi gitu. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Jadi gitu. Ya, makin banyak pengikut, diajaknya pengikut pada kebaikan. Apalagi makin banyak kemudahan dijadikan ibadah. Jadi itulah orang yang bersyukur secara apa tadi? Bersyukur secara amal. Atau itu namanya asyukru bil amal. Nah, syukur amal yang kedua itu adalah nikmat-nikmat itu digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kalau tadi konteksnya konteks ibadah, sekarang konteksnya konteks manfaat. Manfaat dan positif. Diberikan harta, mungkin dia nggak sedekah ya, mungkin sedekah kan nampak. Ya tapi tidak diberikan harta ini untuk hal-hal yang negatif. Nggak poya-poya, nggak berbuat yang haram dengan harta itu. Nggak dengan harta itu dia menjadi berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah jadi gitu. Ini orang bersyukur. Jadi di samping dia buat ibadah, kedua apa? Melakukan hal-hal yang positif dan manfaat dengan nikmat itu. Diberikan badan. Ya kadang-kadang kita kan, ya ibadah itu kan konteksnya kan konteks kebaikan dalam artian agama. Ini dalam artian dunia. Yang nomor 2 ini. Badan buat olahraga kan bagus. Sehat, manfaat. Bukan buat nampar orang, bukan buat nyakitin orang, badan yang sehat. Jadi gitu. Jadi apa lagi? Jadi semua nih manfaat. Kesehatan buat manfaat, badan yang lengkap. Apa lagi? Pinter, hal yang mikir hal-hal yang manfaat. Hal-hal yang baik. Tidak hal-hal yang buruk. Jadi orang yang bersyukur itu begitu. Tapi lawannya kalau ada harta dibuat hal yang buruk, dibuat yang negatif, itu namakan tidak bersyukur. Jadi yang kedua, ya, syukur amal ini apa? Menjadikan nikmat Allah itu apa? Digunakan pada hal-hal yang bermanfaat dan positif, hal-hal yang positif. Yang ketiga, komponen amal. Bukan dari komponen amal ini apa? Ya, syukur amal nih. Nah yang ketiga apa? Menjaga nikmat dengan sebaik-baiknya. Tidak merusaknya. Itu bersyukur. Menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak merusaknya. Contoh di atas, harta. Harta dijaga. Ya, tidak dirusak, dijaga. Supaya nggak rusak. Atau supaya jangan dicuri orang. Mobil ya dia kunci, rumah ya dia kunci, harta nggak ditaruhnya di jalan, dihambur-hamburkannya, ada uang, ditebar-tebar gitu loh. Enggak, ya dia jaga, karena ini amanah. Kau jaga, aku kasih kau harta, kau jaga dong. Jangan kau hambur-hamburkan, jangan kau, apalagi sampai berbuat hal yang buat berjudi dan sebagainya, dijaga harta itu. Ya, dijaga harta itu. Tidak dirusak. Mentang-mentang punya duit banyak, nih gua punya duit banyak, dirobek. Punya duit dirobek. Ya kan? Mantap kan? Nih gue 2 robek, badai duit gua, robek gitu loh. Nih punya mobil, wah hancurin. Kalian susah nyari mobil, nih gua hancurin mobil gua. Oh. Begitu. Ya, karena dia merasa dia punya uangnya dia bakar, mobilnya dia rusak. Ya begitu, itu ekstrimnya. Kata Nabi kan apa? Jangan kau rusak hartamu dengan apa? 1, dengan tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat merusak harta itu. Yang kedua, menghambur-hamburkannya. Itu merusak harta.
Yang ketiga, tidak memanfaatkan. Mendiamkan harta pun kita rusak. Tuh harta itu rusak. Kalau diam tuh harta itu rusak. Kalau harta itu diam, itu rusak dia. Contoh rumah nggak dipakai, rusak nggak lama-lama? Rusak. Dipakai, rusaknya dikit. Nggak dipakai, lebih rusaknya banyak. Jadi, nah kalau kita punya uang, jangan didiamkan. Punya tanah, jangan didiamkan, itu rusak. Tanah yang didiamkan, tidak diusah, itu rusak itu. Lama-lama tanah itu. Minimal rusak barokahnya. Kan dikasih Allah bukannya dijaga, tapi malah dianggurkan. Barang nganggur itu merusak barang. Harta nganggur itu merusak harta itu. Jadi tidak mengeluarkan zakat, kalau harta, terus menghambur-hamburkan, boros, itu merusaknya. Termasuk apa? Tidak memanfaatkan harta itu. Rumah, punya rumah 5, 1 dipakai, 4 dianggurkan. Lama-lama rumah itu rusak. Banyak sekarang gitu di komplek-komplek, banyak orang rumahnya rusak. Dipakai enggak, dipinjamkan enggak, disewakan enggak, akhirnya hancur itu rumah. Itu juga tanah, dibiarkan rumput tumbuh apa semua, akhirnya ya ilalang di situ, banyak binatang-binatang yang berbisa di sana, itu jadi merusak harta. Jadi menganggurkan harta itu bagian dari merusak. Nah termasuk juga badan enggak dipakai, nganggur malas tidur, kerja itu merusak badan, tidur aja itu merusak badan. Nah itu ya untuk sehat. Ya, dijaga kesehatan kita. Bagaimana menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan bagian dari bersyukur. Makanya kita olahraga dengan niat menjaga kesehatan, itu bersyukur, itu berpahala dia, teman-teman. Luar biasa bersyukur. Gosok gigi itu kan menjaga kesehatan. Makan yang bervitamin itu menjaga kesehatan. Itu bagian dari kesehatan. Menjaga kesehatan itu bagian dari bersyukur. Kan saya bilang tadi, menjaga tidak merusaknya. Makanya ada orang narkoba, itu merasa tubuh, itu tidak bersyukur. Orang merokok, ya kita berdebat lah hukumnya haram sama itu kan bisa lah. Kita enggak. Tapi orang yang merokok pasti dia tidak bersyukur. Kenapa? Dikasih harta dia bakar. Yang kedua apa? Dikasih badan. Tidak ada orang mengatakan merokok itu menyehatkan badan, enggak ada. Kalau haram makruh kita bisa bertengkar di situ. Mazhab yang mengatakan ini rokok haram. Ada yang mengatakan rokok makruh. Kalau lihat dari situ memang, tapi kalau lihat dari sisi ini, semua kita sepakat orang merokok itu tidak bersyukur. Kenapa? Harta dia bakar, uang dia bakar, kan menghambur-hamburkan harta. Yang kedua apa? Memasukkan sesuatu yang merusak tubuh kita. Kecuali kalau rokoknya tidak dibakar. Hisap aja, tapi nggak usah dibakar gitu loh. Nah itu oke lah. Minimal dia buang-buang uang tapi nggak bakar kan gitu. Nggak merusak kesehatan. Tapi gila kata orang kan. Ada rokok dihisap doang tapi nggak ada. Jadi gitu. Jadi olahraga, menjaga kesehatan, ya, tidak merusak tubuh, tidak makan hal-hal, termasuk makan hal-hal yang merusak tubuh itu juga tidak bersyukur. Jaga kesehatan. Udah kasih? Jaga. Ya. Termasuk menjaga badan, jangan dirusak badan kita nih. Apa misalnya? Merusak badan misalnya. Tato, itu merusak badan. Ya, jadi gitu. Dan lain sebagainya. Jadi, apa bersyukur yang ketiga? Komponen amal yang ketiga, menjaga nikmat ya, biar tidak rusak atau tidak merusaknya. Apa aja? Apalagi misalnya pintar, makanya kita dilarang minum khamar itu kan salah satu menjaga apa? Menjaga akal. Karena orang minum khamar itu di samping dia haram, juga dia tidak menjaga akalnya. Apa? Tidak menjaga akal. Ya tidak mau belajar, tidak mau ngasah akalnya. Ya butek aja itu akal, nggak pernah belajar, berarti tidak mau bersyukur dikasih akal. Termasuk jabatan, termasuk terkenal. Ya jangan rusak terkenal kita menjadi hal-hal yang nggak benar. Ya, semua ini. Jadi yang ketiga komponen bersyukur dengan amalnya apa? Menjaga nikmat dengan sebaik-baiknya, tidak merusaknya. Jadi 3 bersyukur dengan amal. Apa tadi 1? Bersyukur dengan amal. Nikmat dijadikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, bukan negatif. Berarti kalau negatif tidak bersyukur. Yang ketiga apa? Tidak
merusaknya, menjaga dengan baik dan tidak merusak. Nah, ini kalau kita kalau kita breakdown sama. Orang tadi bersyukur, ya di sini bersyukur. Bersyukur dengan amal. 1, 2, 3. Nah, ini orang kufur juga tidak bersyukur dengan amal tadi. Berarti kalau di sini amal jadi ibadah, semua nikmat jadikan ibadah. Di sini apa? Nikmat tidak jadi ibadah. Cuman senang-senang doang. Jadi nikmat tidak jadi ibadah, senang-senang doang. Di sini apa tadi? Hal-hal yang positif. Hal-hal manfaat, menggunakan hal-hal manfaat dan positif. Di sini apa? Tidak manfaat, negatif. Jadi digunakan jadi hal-hal yang negatif. Harta buat negatif, terkenal buat negatif, sehat buat negatif. Gitu loh. Kekuatan buat negatif semua. Jabatan buat negatif, itu tidak bersyukur. Terus apa lagi? Yang kaitan ketiga, menjaga nikmat. Menjaga nikmat, tidak merusaknya dan tidak merusaknya. Lawannya apa? Di sini apa? Tidak menjaga nikmat, merusak nikmat Allah. Tidak dijaga. Allah itu nggak suka kalau kita dikasih nikmat nggak dijaga. Sama kayak kita, mirip ya. Ini kita contoh kita juga. Kalau kita ngasih pinjam mobil sama orang, dalam konteks ini, ya, kita kasih pinjam sama orang, mobilnya dipakai nggak bener, marah nggak kita? Kita kasih mobil buat apa? Buat keluarga, dipakai buat keluarga aja. Nggak, dia kasih pinjam mobil, dibuatnya mobil itu buat nyuri, atau dikasih mobil buatnya ugal-ugalan. Nggak suka kita. Kau kasih pinjam mobil bukan untuk itu, kita bilang. Sama juga Allah juga demikian. Aku kasih nikmat bukan untuk itu, kata Allah. Aku kasih nikmat untuk kau ibadah. Aku kasih nikmat kau gunakan hal yang positif. Ku kasih nikmat, kau jaga nikmat itu. Kita kasih mobil. Sama orang dikasih pinjam mobil. Mobilnya nggak dicuci. Terus nggak dibawa ke bengkel. Spion rusak. Dibiarin. Ya, mesinnya jadi mesin yang bekarat. Terus tiba-tiba kita nengok mobil. Kau kira-kira marah nggak kita kau kasih pinjam? Ya bukan hanya mobil, barang lah. Barang apa yang kasih pinjam orang? Nggak dijaga barang tuh, marah nggak kita? Suka nggak kita? Allah pun demikian, Allah nggak suka. Makanya orang yang begitu, orang tidak bersyukur. Nah, orang tidak bersyukur itu apa? Kan 3 tadi. Allah nggak ridho, nggak suka. Yang kedua apa? Nikmat itu bisa jadi bencana. Sehat, nggak dijaga, merokok terus, jadi bencana nggak lama-lama? Apa bencananya? Bencananya apa? Sakit, batuk, paru-paru, COVID, na'udzubillah. Jadi begitu. Ya, kasih harta nggak dijaga, itu jadi bencana, harta jadi bencana. Akhirnya dirampok orang dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi di dunia bencana, di akhirat jadi siksa, na'udzubillah. Jadi balik kita kepada pelajaran kita yang ketiga ini. Jadi kalau orang bersyukur tuh begitu. Ya, nikmatnya akan menjadi apa? Jadi ibadah, hal-hal yang positif, terus apa? Dijaga. Bahkan tambah lagi yang keempat, apa nih? Kalau ada kerusakan, dia perbaiki. Itu orang bersyukur. Ada kerusakan dia perbaiki. Itu orang bersyukur. Badan, makanya ketika badannya sakit, sakitnya bukan karena sakit yang dia buat. Ya, termasuk juga kalau dia buat, orang bersyukur apa? Dia berobat. Mobil rusak, diperbaiki. Dia perbaiki. Itulah orang yang bersyukur. Macam kita dikasih pinjam mobil, terus mobilnya rusak, orang bersyukur apa? Dia akan perbaiki. Nah, inilah bersyukur secara amal. Jadi tadi ya, 3 komponen bersyukur apa? Komponen hati, komponen lisan, hati yang selalu bersyukur, ingat terus kebaikan Allah. Mulut selalu memuji Allah, baik dengan kalimat alhamdulillah maupun dengan kalimat pujian yang lain, yang positif. Berterima kasih selalu kepada Allah. Yang ketiga apa? Dengan amal. Dengan amal apa tadi? 1, jadikan semua nikmat menjadi sarana ibadah kita. Yang kedua, nikmat itu gunakan hal-hal yang positif, yang manfaat. 3 apa? Jangan dirusak dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kalau tiba-tiba rusak,
nggak sengaja kita rusak, ataupun sengaja kita merusaknya, perbaiki dengan baik. Maka Allah akan ridho sama kita kembali. Insya. Nah inilah syukur. Baik, ternyata kita masih ada bahasan belum. Ada satu lagi bahasan kita. Bagaimana cara bersyukur? Apa tantangan bersyukur? Berarti kalau gitu kajian kita tentang syukur ini, ujian nikmat ini dan solusinya, berarti ada 3 episode. Episode ini kita tutup di sini dulu insya Allah. Kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Ya, bagaimana cara bersyukur? Apa tantangan-tantangan sulitnya menjadi orang bersyukur? Kita lanjutkan pada episode yang akan datang, insya Allah. Terus hadir, saksikan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tadi kita baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanallah, sadalla ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.